Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi laqad ja'alallahu Qur'ana wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah tak henti-hentinya memberikan kita nikmat. Jikalau Allah berhenti memberikan kita nikmat, kita tidak akan ada di sini. Niscaya kita sudah berada di liang lahat. Maka daripada itu, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Qur'annya yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jikalau engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, jikalau engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, ingatlah, azabku sangatlah pedih, azabku sangatlah dahsyat. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana ia telah mengeluarkan kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah, yang mana Rasul telah berfirman di dalam hadisnya yang berbunyi, Al-bahilu man zukirtum indahu falam yusalli alayya. Sebahil-bahilnya umatku, kata Rasul, sepelit-pelitnya umatku, kata Rasul, apabila ia mendengar namaku, ia enggan bersolawat kepadaku. Maka daripada itu, marilah kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tausiah singkat saya yang saya beri judul Berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah solat tarawih rahimakumullah. Wajib bagi kita berbakti kepada kedua orang tua kita, yang mana mereka telah merawat kita, menjaga kita, mendidik kita dari kecil hingga sekarang. Dan jangan membuat hati mereka sedih, walaupun itu sedikit, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Qur'annya yang berbunyi, Wala taqul lahuma uffin, dan janganlah sekali-kali engkau perkataan kepada mereka. Dari ayat tersebut Allah melarang kita untuk perkataan kepada orang tua kita. Dan bukan perkataan saja, melainkan perkataan-perkataan yang lain atau perbuatan-perbuatan yang lain yang bisa membuat hati mereka sedih. Dan teringat saya suatu kisah pemuda, yang mana pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni, yang mana ia ingin membawa ibunya ke tanah suci, tetapi ia tidak memiliki uang, ia tidak memiliki harta, ia hanya memiliki 1 ekor anak lembu. Dan ia berlatih setiap paginya menggendong anak lembu tersebut untuk memperkuatkan ototnya, supaya ia bisa menggendong ibunya. Setelah 8 bulan ia berlatih, ia merasa diri dia sudah sanggup dan ototnya sudah kuat. Maka ia membawa ibunya, menggendong ibunya dari menuju Madinah. Maka daripada itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa-apa yang mereka perintah kita laksanakan, apalagi orang tua kita menyuruh kita untuk solat. Hadirin jamaah solat tarawih rahimakumullah. Sebagaimana solat adalah yang pusaka agama Islam. Barang siapa yang melaksanakan solat, maka ia akan menegakkan tiang agamanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan solat, maka ia akan merobohkan tiang agamanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Qur'annya yang berbunyi, Inna solataka kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat diwajibkan oleh orang mukmin sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim aidan, Ma salakakum fi sakar. Apa yang menyebab kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam yakunu minal musallin. Mereka menjawab, karena dahulu mereka tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan solat. Baiklah,
Sampai di sini saja tausiah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.